Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 kelas D, dan juga kepada teman-teman semua karena telah memperkenankan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 23, yaitu laporan arus kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Nafia dengan NPM akhir 004. Di sini saya akan menjelaskan laporan arus kas. Tujuan dari pembuatan laporan arus kas yaitu yang pertama untuk memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pembayaran kas perusahaan selama satu periode. Lalu yang kedua itu memberikan informasi berbasis kas tentang kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan. Oleh karena itu, laporan arus kas melaporkan penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan bersih dalam kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan selama satu periode. Lalu kegunaan laporan arus kas yaitu yang pertama untuk kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas masa depan. Lalu yang kedua, kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhi kewajiban. Lalu yang ketiga, alasan perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Lalu yang keempat, ada transaksi investasi dan pembiayaan tunai dan non-tunai selama periode tersebut. Lalu klasifikasi dari arus kas yaitu ada dari aktivitas operasi, di mana aktivitas operasi ini dari transaksi yang masuk ke dalam penentuan laba bersih seperti penerimaan kas dari penjualan barang ataupun jasa dan pembayaran kas kepada pemasok dari karyawan untuk akuisisi inventaris dan biaya. Lalu yang kedua, aktivitas investasi, di mana melibatkan aset tidak lancar dan meliputi pemberian dan penagihan pinjaman dan perolehan dan pelepasan investasi serta aset produktif jangka panjang. Lalu yang ketiga, ada kegiatan pendanaan, meliputi memperoleh uang tunai dari kreditur dan membayar kembali jumlah yang dipinjam, dan memperoleh modal dari pemilik dan memberi mereka laba atau laba atas dan laba investasi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 kelas D, dan juga kepada teman-teman semua karena telah memperkenankan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 23, yaitu laporan arus. Perkenalkan, nama saya Rika Sania Ramadona dengan NPM akhir 006. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mempersiapkan laporan arus kas. Laporan arus kas disusun dengan cara yang berbeda dari laporan keuangan lainnya. Hal ini karena laporan arus kas membutuhkan data lebih spesifik tentang perubahan saldo akun dalam periode tertentu yang tidak bisa didapatkan dari neraca saldo yang disesuaikan. Nah, selain itu, laporan arus kas fokus pada aliran kas masuk dan keluar, sehingga perusahaan perlu menyesuaikan dampak penggunaan akuntansi akrual dan data. Untuk membuat laporan ini umumnya diambil dari 3 sumber utama. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, dan yang ketiga yaitu data transaksi terpilih. Nah, mempersiapkan laporan arus kas dari sumber data itu melibatkan 3 langkah. Yang pertama yaitu langkah menentukan perubahan pada kas, dan yang langkah kedua itu menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi, dan langkah yang ketiga yang terakhir yaitu menentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Nah, dari laporan posisi keuangan yang di slide ini menunjukkan langkah-langkah dalam menyiapkan laporan arus kas itu menggunakan data untuk tax konsultan INC. Atau untuk memulai itu biasanya menggunakan tahun pertama operasi.
Nah, perusahaan ini mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2022, lalu ketika menerbitkan saham sebesar 60.000 saham biasa dengan nilai nominal 1 untuk uang tunai yang sebesar 60.000. Nah, perusahaan menyewa ruang kantor, perabotan, dan peralatan serta melakukan layanan konsultasi pajak sepanjang tahun pertama. Nah, laporan posisi keuangan perbandingan pada awal dan akhir tahun 2022 itu seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu ada sumber informasi untuk laporan arus kas. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan komparatif memberikan informasi dasar untuk menyiapkan laporan keuangan dan informasi tambahan yang diperoleh dari analisis akun tertentu juga disertakan. Yang kedua yaitu diperlukan analisis atas akun laba ditahan dan menyantumkan kenaikan atau penurunan bersih dalam laba ditahan tanpa penjelasan apapun, tidak ada artinya. Nah, tanpa penjelasan itu mungkin merupakan dampak dari laba bersih, dividen yang diumumkan, atau penyesuaian periode berikutnya. Selanjutnya itu ada laporan mencakup semua perubahan yang telah melewati kas atau telah mengakibatkan peningkatan atau penurunan kas. Nah, sumber yang terakhir yaitu penurunan nilai biaya amortisasi dan dari entry buku yang serupa seperti penyusutan aset pabrik dan tidak memiliki arus masuk maupun arus keluar arus masuk dan arus keluar kas karena tidak memiliki pengaruh terhadap kas. Nah, namun sejauh hal tersebut itu telah masuk ke dalam penentuan laba bersih, perusahaan harus menambahkan kembali atau menguranginya dari laba bersih. Nah, untuk memperoleh arus kas bersih yang disediakan atau yang digunakan itu dari aktivitas operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprilia Saputri dengan NPM Mahir 0032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arus kas bersih dari aktivitas operasional dengan metode langsung. Metode langsung melaporkan, menerima dan mengeluarkan kas dari aktivitas operasi. Selisih antara kedua jumlah ini adalah arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dengan kata lain, metode langsung mengurangi pengeluaran kas operasi dari penerimaan kas operasi. Metode langsung menghasilkan penyajian laporan penerimaan dan pengeluaran kas yang diringkas. Di sini adalah contoh penghitungan dari arus kas bersih dari aktivitas operasional tahun 1 metode langsung. Ada uang yang dikumpulkan dari pendapatan sejumlah 89.000, pembayaran tunai untuk biaya 80.000, pendapatan sebelum pajak penghasilan dan pembayaran tunai untuk pajak penghasilan, serta arus kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. Dengan metode langsung, laporan arus kas melaporkan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebagai kelas utama penerimaan kas operasi. Misalnya, uang tunai yang dikumpulkan dari pelanggan dan uang tunai yang diterima dari bunga dan dividen. Dan pencairan uang tunai, misalnya uang tunai yang dibayarkan kepada pemasok untuk barang, kepada karyawan untuk layanan, kepada kreditor untuk bunga, dan kepada otoritas pemerintah untuk pajak. Di sini sebagai contoh yaitu Drogba ini contoh laporan posisi keuangan, properti pabrik dan peralatan bersih sebesar 90.000 pada pembayaran pada 31 Desember. Inventaris sebesar 160.000, akun hutang 60.000, biaya terutang harus masih dibayar 20.000, dan biaya dibayar di muka yaitu sejumlah 8.000 per orang, dan uang tunai totalnya 159.000. Selanjutnya kita menghitung rekonsiliasi laba bersih terhadap kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasional pada tahun 2022. Di sini terdapat akun pendapatan bersih, penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih dengan arus kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi.
ada biaya penyusutan, peningkatan piutang usaha, peningkatan inventaris, peningkatan biaya prabayar, peningkatan dalam akun hutang, serta peningkatan beban terutang yang masih harus dibayar. Jadi untuk total keseluruhan yaitu arus kas bersih yang telah disediakan oleh aktivitas operasi sebesar 19 juta. Pada tahun 2022, persediaan drogba meningkat sebesar 160.000. Perusahaan menghitungkan pembelian sebagai berikut. Di sini ada biaya barang yang dijual sebesar 450.000, tambahkan dengan peningkatan inventaris sebesar 160.000. Jumlah pembeliannya berarti 610.000. Selanjutnya pembayaran tunai kepada pihak pemasok 550 dihitung sebagai berikut. Pembelian sebesar 610 dikurangi dengan peningkatan pada akun hutang 60.000 dan pembayaran tunai kepada pemasok 550.000. Ini hasilnya dari 610.000 dikurangin dengan 60.000. Selanjutnya drogba juga menentukan pembayaran tunai kepada pemasok dengan menganalisis hutang usaha, akun hutang, pembayaran kepada pemasok sejumlah 550.000 per 1 Januari 2022, keseimbangannya 0, pembelian 610.000 dan tanggal 31 dicatat keseimbangan 60.000. Selanjutnya yaitu pembayaran tunai untuk biaya operasional. Di sini biaya operasional ditulis sebesar 160.000 ditambahkan dengan peningkatan biaya prabayar 8.000 per orang dikurangi dengan peningkatan beban terutang yang masih harus dibayar sejumlah 20.000. Jadi total pembayaran tunai untuk biaya operasional 2 juta. Selanjutnya kita menghitung rekonsiliasi laba bersih terhadap kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasional pada tahun 2022. Di sini terdapat akun pendapatan bersih, penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih dengan arus kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. Ada biaya penyusutan, peningkatan piutang usaha, peningkatan inventaris, peningkatan biaya prabayar, peningkatan dalam akun hutang, serta peningkatan beban terutang yang masih harus dibayar. Jadi untuk total keseluruhan yaitu arus kas bersih yang telah disediakan oleh aktivitas operasi sebesar 19 juta. Selanjutnya yaitu mendukung metode langsung dan mendukung metode tidak langsung. Untuk mendukung metode langsung, metode ini menunjukkan penerimaan dan pembayaran kas operasional. Dengan demikian metode ini tuh lebih konsisten dengan tujuan laporan arus kas untuk menyediakan informasi tentang penerimaan dan pembayaran kas dibandingkan metode tidak langsung yang tidak melaporkan penerimaan dan pembayaran kas operasionalnya. Untuk metode tidak langsung, keuntungannya itu metode ini berfokus pada perbedaan antara laba bersih dan arus laba bersih dari aktivitas operasi. Artinya, metode ini menyediakan hubungan yang berguna antara laporan arus kas dan laporan laba rugi serta laporan posisi keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Alvina dengan NPM akhir 34. Selanjutnya ada special problems in statement preparation. Yang pertama ada penyusutan dan amortisasi. Nah, dari penyusutan dan amortisasi itu ada amortisasi aset tak berwujud dengan umur terbatas dan amortisasi diskon atau premi obligasi. Kemudian juga ada biaya manfaat pasca pensiun. Jadi perusahaan itu harus menyesuaikan laba bersih dengan perbedaan antara uang tunai yang dibayarkan dengan biaya yang dilaporkan. Kemudian ada perubahan pajak penghasilan yang ditangguhkan. Nah, ini tuh mempengaruhi laba bersih tetapi tidak berpengaruh pada cash. Kemudian ada metode ekuitas dari akuntansi. Yang pertama ada peningkatan bersih dalam akun investasi yang tidak mempengaruhi arus kas. Yang kedua, perusahaan harus mengurangi kenaikan bersih dari laba bersih untuk sampai arus kas bersih dari aktivitas operasi. Selanjutnya ada kerugian dan keuntungan. Perusahaan menambahkan kerugian ke laba bersih untuk menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi, karena kerugiannya adalah biaya non tunai dalam laporan laba rugi. Terus yang kedua, perusahaan itu melaporkan keuntungan dalam laporan arus kas sebagai bagian dari hasil kas dari penjualan peralatan dalam aktivitas investasi. Nah, ini tuh mengurangi keuntungan dari pendapatan bersih untuk menghindari perhitungan ganda. Sekali sebagai bagian dari laba bersih dan sekali lagi sebagai bagian dari hasil tunai dari penjualan.
Kemudian selanjutnya ada kompensasi berbasis saham. Yang pertama, cash tidak terpengaruh oleh pencatatan biaya. Yang kedua, perusahaan harus meningkatkan laba bersih dengan jumlah biaya kompensasi dari opsi saham dengan menghitung arus kas dari kegiatan operasi. Selanjutnya ada account receivable net atau piutang usaha bersih. Jadi yang pertama itu metode indirect atau metode tidak langsung. Karena peningkatan dalam akun penyisihan piutang usaha merupakan hasil dari beban biaya atas piutang tak tertagih. Perusahaan harus menambahkan kembali kenaikan dalam akun penyisihan piutang tak tertagih menjadi laba bersih untuk sampai pada arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, ini ada akun receivable-nya pada tahun 2020 itu 105, sedangkan pada tahun 2021 itu cuma 90.000. Nah, berarti ini ada 15.000 increase. Yang selanjutnya ada allowance for doubtful account. Pada tahun 2022 itu 10.000 dan pada tahun 2021 itu 4.000. Jadi mengalami kenaikan sebesar 6.000 atau increase 6.000. Terus jadi account receivable-nya netnya pada tahun 2022 itu 95.000. Sedangkan pada tahun 2021 itu 86.000 sehingga increase-nya itu 9.000. Nah, dalam indirect method itu ada one method dan alternate method. Nah, kalau one method ini pada laporan arus kas yaitu net income-nya itu 40.000. Kemudian ada adjustment reconcile net income to net cash provided by operating activities. Nah, ini tuh increase in account receivable-nya itu 15.000. Increase allowance for doubtful account-nya itu 6.000. Angkanya itu dari tabel yang tadi. Kemudian dijumlah kan ketemulah minus 9.000. Ketemulah hasilnya setelah digunakan 40.000 ketemulah 31.000. Sedangkan kalau menggunakan alternative method itu langsung 40.000 dikurangi 9.000. Ketemulah hasilnya 31.000. Metode selanjutnya itu yaitu ada direct method. Jadi perusahaan itu tidak boleh menyisihkan penyisihan piutang tak tertagih pada piutang usahanya. Nah, jadi dari ilustrasi tadi, penjualan tunai itu seharusnya dilaporkan sebesar 85.000. 85.000 ini dari 100.000 dikurangi dengan 15.000. Sedangkan total pembelian tunainya itu untuk biaya operasional seharusnya dilaporkan sebesar 54.000 dari 60.000 dikurangi 6.000. Nah, berikut adalah laporan arus kas dari ilustrasinya, yaitu uang tunai yang terima dari pelanggan itu 85.000, gaji yang dibayarkan itu 46.000, utilitasnya 8.000. Dijumlahlah ketemulah 54. 85 dikurangi 54 ketemulah arus kas bersihnya itu sebesar 31. Selanjutnya ada other working capital changes. Nah, beberapa perusahaan perubahan modal kerja meskipun mereka mempengaruhi uang tunai atau cash, tapi mereka tidak mempengaruhi jumlah laba bersih. Yang pertama itu ada pembelian ekuitas jangka pendek non perdagangan. Yang kedua ada penerbitan wesel bayar non perdagangan jangka pendek untuk uang tunai. Yang ketiga ada hutang dividen tunai. Nah, tiga hal ini tuh merupakan perubahan modal kerja yang mempengaruhi uang tunai tapi tidak mempengaruhi laba bersih. Selanjutnya ada kerugian bersih. Jadi ada contoh, jika kerugian bersih itu 50.000 dan jumlah total biaya yang harus ditambahkan kembali itu 60.000, maka kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi adalah 10.000. Berikut ilustrasinya yaitu net income loss-nya itu 50.000. Adjustment-nya itu ada depreciation of plant asset sebesar 55.000, amortisasinya itu 5.000, dijumlah ketemu 60.000. Kemudian dikurangin ketemu net cash provided by operating activities. Terakhir ada pengungkapan. Beberapa transaksi non tunai yang umum dan harus dilaporkan atau diungkapkan oleh perusahaan. Yang pertama ada akuisisi aset dengan mengasumsikan kewajiban, termasuk kewajiban sewa atau dengan menerbitkan surat berharga ekuitas. Yang kedua ada perubahan aset non moneter. Yang ketiga ada pembiayaan kembali utang jangka panjang. Yang keempat ada konversi saham utang atau saham preferentum menjadi saham biasa. Kemudian yang kelima penerbitan surat berharga ekuitas untuk
melunasi utang. Perkenalkan, saya Dewi Bintang Gila Putri dengan NPM Mahir 148. Di sini saya akan mempresentasikan penggunaan lembar kerja. Pedoman untuk menggunakan lembar kerja diantaranya yaitu 1. Pada bagian laporan keuangan, daftarkan akun dengan saldo debit secara terpisah dari saldo kredit. 2. Masukkan arus kas sebagai debit di kolom rekonsiliasi dan arus kas keluar sebagai kredit. 3. Jangan memasukkan ke dalam jurnal apapun atau memposting ke akun apapun item rekonsiliasi yang ditunjukkan di lembar kerja. Ada persiapan lembar kerja. Persiapan lembar kerja melibatkan langkah-langkah berikut. 1. Masukkan akun laporan posisi keuangan dan saldo awal di bagian akun laporan posisi keuangan. 2. Masukkan data yang menjelaskan perubahan dalam akun laporan posisi keuangan selain kas dan pengaruhnya terhadap laporan arus kas di kolom rekonsiliasi lembar kerja. 3. Masukkan kenaikan atau penurunan kas pada baris kas atau dan bagian bawah lembar kerja. Kemudian ada analisis transaksi. Pembahasan berikut menjelaskan penyesuaian individual yang muncul pada lembar kerja di ilustrasi berikut. Karena kas adalah dasar analisis, satelit merekonsiliasi akun kas terakhir. Karena pendapatan adalah item pertama yang muncul pada laporan arus kas, maka pendapatan ditangani terlebih dahulu. Laba bersih untuk periode tersebut adalah dolar Hongkong 117.000. Entry untuk laba bersih tersebut pada lembar kerja adalah sebagai berikut. Operasional pendapatan bersih pada debit sebesar 117.000 dan saldo laba pada kredit sebesar 117.000. Laba bersih untuk periode tersebut adalah 117.000. Satelit melaporkan pendapatan bersih di bagian bawah lembar kerja. Ini adalah titik awal untuk persiapan laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Dividen saham dan dividen tunai juga memengaruhi laba ditahan. Laporan laba ditahan melaporkan dividen saham sebesar dolar Hongkong 15.000. Entry lembar kerja untuk transaksi ini adalah sebagai berikut. Saldo laba sebesar 15.000 pada debit dan modal saham biasa pada kredit sebesar 15.000. Peningkatan piutang usaha sebesar 53.000 merupakan penyesuaian yang tidak menghasilkan arus kas masuk selama tahun 2023. Akibatnya perusahaan akan mengurangi kenaikan sebesar 53.000 dari laba bersih. Satelit membuat entry lembar kerja. Peningkatan persediaan sebesar 152.000 merupakan penggunaan kas untuk operasional. Peningkatan investasi dalam persediaan selama tahun tersebut tanpa mengurangi kas meningkatkan biaya barang yang dijual. Satelit membuat entry lembar kerja berikut. Penurunan biaya prabayar sebesar 500 merupakan biaya dalam laporan laba rugi yang tidak mengalami arus kas keluar pada periode berjalan. Satelit harus menambahkan jumlah tersebut kembali ke dalam laba bersih melalui entry berikut. Analisis peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan menunjukkan bahwa sejumlah transaksi telah memengaruhi akun-akun ini. Perusahaan membeli peralatan senilai 53.000 selama tahun tersebut. Satelit mencatat transaksi ini pada lembar kerja sebagai berikut. Adalah laporan arus kas final Satelit Ltd setelah dilakukan penyesuaian. Selain itu, catatan tambahan tentang aktivitas investasi dan pembiayaan non-tunai adalah sebagai berikut. Catatan tambahan aktivitas investasi dan pendanaan non-tunai, pembelian tanah seharga 60.000 dengan imbalan surat utang jangka panjang senilai 60.000. Presentasi dari kelompok kami kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.